Pernah gak sih kamu tuh merasa kayak, gue nih harus ngomong nih, gue harus banyak ngomong biar orang-orang tuh tahu kalau gue itu ada. Atau kenapa sih gue tuh harus diem aja, kayak gak penting banget. Padahal diam itu bisa menjadi senjata paling kuat dalam hidup ini. Kita hidup di zaman yang pengen semuanya itu kelihatan, semuanya divalidasi. Semua orang pengen ngomong, semua orang pengen update. Tapi ada juga orang yang memilih untuk diam. Dan bukan berarti itu mereka artinya lemah, tapi itu karena mereka itu kuat. Kadang kita itu mikir kalau kita gak banyak ngomong, kita akan dianggap lemah atau gak punya peran penting. Tapi apa kamu tahu kalau diam itu ternyata paling kuat dalam hidup ini? Ya, aku kasih tahu kamu, diam itu bukan berarti kamu itu lemah ya. Diam itu bisa jadi cara cerdas buat bangun hidup dan berkembang tanpa harus banyak ngomong. Penasaran gimana caranya? Stay tune. Kenapa sih diam itu kekuatan? Jadi gini, diam itu bukan berarti kita itu nggak ngapa-ngapain. Diam itu soal kontrol diri, soal punya kesadaran penuh atas apa yang terjadi di sekitar kita. Seringnya kita merasa kalau kita nggak ngomong, kita nggak dilihat. Atau kita merasa kalau kita nggak sering muncul, orang bakal lupa sama kita. Padahal kadang diam itu justru memberi kekuatan lebih besar daripada terus-menerus berbicara. Coba deh kamu pikirin, kalau kamu terus-terusan ngomong, siapa yang bakal dengerin? Tapi kalau kamu tahu kapan kamu harus diem dan kapan waktunya berbicara, orang bakal penasaran sama kamu. Gak usah terburu-buru untuk nunjukin apa yang kamu punya dan apa yang sedang kamu rencanain. Terkadang orang yang diam itu justru yang punya kendali atas situasi. Diam itu bukan berarti kita itu gak bisa ngomong, tapi itu artinya kamu tahu kapan waktunya kamu berbicara dan kapan waktunya kamu harus menyimpan energi. Gak semua hal harus diungkap. Sekarang kita itu hidup semuanya itu serba transparan banget. Sosial media, percakapan, semuanya kayak terbuka lebar. Kita bisa lihat apa yang sedang orang lain lakuin dan mereka juga bisa tahu apa yang sedang kita lakuin. Tapi pernah gak sih kamu tuh merasa kalau semakin banyak kamu mengungkap, semakin banyak juga orang yang bisa pakai itu untuk buat nyakitin kamu. Makanya gak semua hal itu harus diungkapin. Menjaga beberapa hal untuk diri sendiri itu sangat penting ya. Tapi itu bukan berarti itu menjadikan kita orang yang tertutup, tapi lebih memilih apa yang perlu dan apa yang layak dibagikan ke orang lain. Di dunia yang penuh informasi ini, semakin sedikit orang yang tahu tentang kita, semakin kita punya kendali. Banyak yang bilang lebih baik jadi misteri, dan itu menurut aku ada benarnya juga. Kalau kamu tahu kapan kamu harus diam, kapan kamu harus ngomong, kamu bisa bergerak tanpa terlalu banyak gangguan dari orang. Strategi low-key dalam menghadapi dunia. Kadang hidup ini terasa seperti di medan perang. Banyak orang yang berusaha untuk lebih keras, lebih tampil, lebih ngomong, bahkan cuma untuk terlihat penting. Tapi di balik semua itu, yang menang itu bukan yang banyak atau yang keras dalam berbicara, tapi tahu kapan harus waktunya diam dan bergerak dengan tenang. Pernah nggak kamu kayak melihat orang yang kayak nggak terlalu banyak ngomong, tapi dia tetap sukses? Orang yang kayak gitu tuh ngerti banget kapan mereka waktunya diam, kapan waktunya untuk fokus, dan kapan tahu harus mengamati. Mereka tahu banget kalau dunia ini serba cepat ini, diam itu bisa menjadi kekuatan untuk mereka. Saat orang lain sibuk bersaing dan sibuk memamerkan hidup mereka, kamu bisa jadi lebih tenang, lebih fokus, dan berjalan lebih strategis. Diam itu bukan berarti ya kamu itu gak punya ambisi, gak punya tujuan, gak punya visi dan misi.
tapi lebih menjaga energi kamu tuh agar tetap fokus, agar menghemat energi, tidak membuang-buang waktu. Dengan cara ini, kamu bisa bikin langkah-langkah besar tanpa ada banyak gangguan. Ini strategi agar kamu tetap terjaga dan siap melangkah yang ada, yang tahu apa yang sedang kamu rencanakan. Menyelamatkan diri sendiri secara diam-diam. Kita kadang merasa kita tuh harus didengerin, dihargai, atau divalidasi oleh orang lain supaya kita itu merasa cukup. Tapi semakin kita mencari validasi yang lain, semakin kita merasa kosong kan? Kalau kita terus-menerus bergantung pada pendapat orang lain, kita jadi mudah untuk digoyahkan. Makanya penting banget kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri secara diam-diam. Nggak perlu lagi buru-buru mengungkapkan setiap pencapaian atau proses yang sedang kita jalani. Terkadang yang lebih powerful adalah melihat hasilnya tanpa banyak bicara. Jangan terlalu sering mengumbar apa yang sedang kita kerjakan, karena hasil kerja keras kita itu udah cukup bukti. Diam itu artinya kita fokus pada diri kita sendiri, bukan ke bagaimana orang lain memandang diri kita. Begitu kita bisa ngelakuin ini, kita akan merasa jauh lebih kuat dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Nggak perlu validasi orang lain. Salah satu hal yang sering kita lakuin adalah mencari persetujuan orang lain. Kadang kalau kita merasa orang lain nggak mengakui atau nggak memberikan feedback yang baik, berarti kita itu tidak cukup baik. Tapi kenyataannya yang paling penting adalah validasi dari diri sendiri. Cobalah untuk berhenti mencari validasi dari luar. Cobalah untuk fokus pada diri sendiri. Fokus apa yang sedang kamu butuhkan dan apa yang sedang ingin kamu capai. Karena saat kamu punya kepercayaan diri yang kuat, kamu gak perlu lagi orang lain bilang bagus-bagus, cakep-cakep, hebat-hebat. Kamu udah tahu kalau kamu itu bisa. Jadi mulai sekarang, kalau kamu gak dapat perhatian dari orang lain, gak usah khawatir. Kamu tetap punya nilai dan tujuan, dan gak ada yang bisa menghalangi kamu. Diam itu jadi cara untuk membangun kekuatan dalam diri tanpa perlu mengandalkan validasi orang. Jadi sekarang kamu udah mulai tahu kan, diam itu bukan berarti kamu itu lemah. Diam itu adalah kekuatan yang kadang suka kita sering lupain. Dengan diam, kamu bisa lebih fokus, lebih bijak, dan lebih kuat. Kamu gak perlu membuktikan apapun ke orang lain. Fokus saja ke diri sendiri, bangun hidupmu jauh lebih tenang, dan lihat bagaimana dunia akan bergerak sesuai dengan langkah kamu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Kalau kamu baru di sini, jangan lupa untuk subscribe untuk dapat lebih banyak tentang self growth dan bagaimana cara menjalani hidup oke tapi tetap kuat. Terus jaga diri, aku sayang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.